Halo, jumpa lagi dengan Kang Min Channel. Salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi bagi kita semua, semangat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita akan meliput kegiatan mahasiswa KKN yang akan bersosialisasi di SDN Gembongan 3. Ini merupakan mahasiswa KKN Sekolah Tinggi Agama Buddha Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah, dari Prodi Ilkom atau Ilmu Komunikasi. Akan sosialisasi dampak gadget kepada para siswa-siswi di SD Gembongan 3. Oke, mari kita ikuti bersama-sama. Ini merupakan persiapan bagi para mahasiswa dan anak-anak SD yang akan mengikuti sosialisasi. Mahasiswa KKN komunikasi, sound system, anak-anak sudah bersiap menerima sosialisasi tentang dampak gadget yang pagi ini disampaikan oleh mahasiswa KKN dari Sekolah Tinggi Agama Raden Wijaya, Wonogiri, Jawa Tengah, yang merupakan prodi dari Ilmu Komunikasi. Oke, kita saksikan bersama-sama. Boleh sulap di pantai ini mana ya? Oh, iya lah pengaruh. Kayak dipandangi sampai dengan ngantuk. Lagi tidak pengaruh ya. Lihat ibu kepala sekolah juga memantau mempersiapkan anak yang belajar. Yang mengikuti sosialisasi ini adalah anak-anak dari kelas 6, kelas 5, kelas 4, kelas 3, dan juga kelas 2. Lihat tadi kepala sekolah memberikan sedikit pengarahan kepada anak-anak bagi anak yang belum masuk
dari kelas 3 dan kelas 2. Juga para mahasiswa KKN yang akan menyampaikan sosialisasi dampak gadget yang berdampak positif juga dan juga berdampak negatif, yang tujuannya adalah memberi pengertian kepada anak-anak agar tidak ada ketergantungan nantinya. Masih kadin. Hati awak gadget hadir pada saat ini satu dasar SDN 3. Mari kita anak-anakku semua, pada pagi hari ini kita kedatangan kakak-kakak kita yang kuliah di Jawa Tengah. Ya, pada saat ini kakak-kakak kita melakukan KKN di Desa Gembongan, antara lain juga akan sosialisasi di SD kita. Apapun yang diberikan kakak-kakak kita ini nanti tolong diperhatikan dengan baik-baik. Anak-anakku nggak boleh rame, ya, nggak boleh guyon. Apa yang dijelaskan kakak kita itu nanti sangat bermanfaat bagi kalian semua. Ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Tolong anak-anak memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kalau perlu dicatat, ya, bisa. Saya ngomong dewe, sing panggah ngomong, ae kok tunggu ning arep dewe kene. Kalau kakak-kakak memberi materi, ya, tapi sing panggah ngomong nanti duduk di depan. Ya, bisa? Bisa mendengarkan, bisa? Bisa. Masuk saja ke sini. Rotok geser, Le. Rotok geser. Eyang geser. Eyang geser. Nah, Eyang geser. Ayo naik ke bawah. Ayo. Nah, Ija masuk ke. Terus ini kene. Ini kene. Nah, ini sore ngarepe Mbak. Ino, kene. Terus sampean. Ino kene. Nah, wes ini semua masuk. Semua masuk ke sini. Terus Rizky, masuk duluan. Masuk pen-penan. Jangan. Pen-penan yang guyon aja. Ya, maka dari itu saya mohon anak-anakku semua memperhatikan. Lek enggak mau memperhatikan kayak disoting karo Pak Minto kayak dimasuk ke YouTube.
Jadi saya anak-anak mohon ya, mohon untuk memperhatikan betul-betul apa manfaatnya gadget ya. Nah, apa manfaatnya gadget bagi kita, pengaruhnya apa ya, kita ambil hikmahnya saja, yang baik, yang jelek dibuang, yang baik kita gunakan. Nah, itu saja dari saya, mungkin bisa dilanjutkan kakak-kakak kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, monggo di sini. Silakan. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih semangat nggak? Harus semangat, masih pagi itu harus semangat. Ini kakak perlu pakai mic ya dek? Tapi kalau nggak pakai mic juga kedengaran ya. Kenalan dulu adek sama kakak-kakak. Sini kak, sini kak. Kenalan dulu. Mungkin bisa kenalan dari nama, alamat, hobi, dan sebisa. Silakan. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Pramudia dari Purworejo, jurusan Ilmu Komunikasi. Hobi saya main sepak bola. Ada yang tahu Purworejo nggak dek? Purworejo itu di Jawa Tengah. Kalau di sini kan Jawa Timur. Jauh kalau dari sana ke sini. Jauh sekali. Perkenalkan, nama saya Ida Safiri. Saya asalnya dari Jepara. Jurusan saya ilmu komunikasi dan hobinya memasak. Ada yang hobi masak nggak? Punya perempuan ya? Banyak ternyata. Nah, bisa masak lagi. Jepara mengingatkan kepada siapa? Ayo, pahlawan nasional Jepara siapa ya? Kartini. Ibu Kartini ya. Ada yang mau tanya nggak sama kakak-kakak nih? Barangkali kepo. Gak ada yang tanya? Gak ada yang banyak, Kak. Tidurnya di mana, Kak? Enggak apa-apa, boleh. Apa-apa, kak udah punya ayam belum? Boleh. Enggak apa-apa. Kakaknya di sini lama 1,5 bulan. Nah. Ada yang tanya nih? Kalau ada yang tanya lanjut ya, kenalan selanjutnya ya sama kakaknya. Halo. Saya biasanya dipanggil Ana. Saya dari Grobogan, Jawa Tengah. Tahu nggak? Tahunya dari mana? Ayo, tahunya dari mana? Grobogan. Grobogan ini ngerti angin sing banter kuwi grobogan. Saya Purwodadi, ada yang tahu? Jalannya ada sempit, Kak. Jalan sempit, Kak. Jalannya. Ini kakak itu membaca, ada yang lebih membaca? Ayo. Kamu suka nggak? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Lanjut ya. Perkenalkan, nama kakak itu Kak Rizwan. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Adik-adik pernah dengar ngapak nggak? Ngapak? Nggak pernah dengar? Bahasa ngapak nggak pernah dengar? Kalau di daerah kakak sana Cilacap ngomongnya ngapak, Kak. Nah, Dek. Tak coba. Oh, kalau di sini kan mungkin kalau aku kan
Aku. Kalau di sini pakai aku kan. Iya. Kalau di Cilacap sana pakainya nyong. Nyong. Aku belum makan. Kalau di Cilacap aku urung mangan. Cuma di sana sebutannya kan ada slogannya tersendiri. Iya. Jadi orang ngapak, orang penat gitu. Kalau di bahasa Indonesianya nggak ngapak, nggak enak gitu. Ada yang mau tanya? Hobi kakak itu futsal deh. Ada yang suka futsal di sini? Nggak ada. Yang laki-laki nggak ada yang suka futsal. Main bola? Mungkin sukanya main layangan ya lu. Layangan ya deh. Jalan-jalan kalau sore hari. Ada yang sudah siap menerima materi dari kakak-kakak belum? Ya. Ini paling kakak nggak sampai 1 jam. Biar dia nggak terlalu jenuh. Ini yang kelas 6-nya ada siapa aja? Boleh tuh. Kelas 6 angkat tangan. Kelas 5-nya? Kelas 5. Kelas 4? Kalau kelas 3-nya mana? Kelas 2. Kelas 1-nya dikasihnya? Hanya 6. Yang 2 mana? Aku. Sini kalau keluar sekolah adik-adik suka main HP nggak? Suka. Ayo ngetip. Yang suka main HP siapa? Di sini kakak akan mengeluarkan materi yaitu literasi digital tentang gadget. Kalian tahu apa itu gadget? HP. Gadget itu apa? HP. Handphone. Apa gadget itu apa? Handphone. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Belum tahu. Nanti bisa dialog ya karena nanti ada pertanyaan. Ada hadiahnya. Siapa Ada yang mau hadiahnya loh ini. Apa? Ada tahu gadget apa enggak? Orang kami jelasin aja kak gitu itu aja. Dua perangkat elektronik yang memiliki fungsi
Masih ingat nggak tadi gadget itu apa? Lupa. Gadget itu sebuah perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Tahu nggak? Kalau contoh-contoh gadget itu apa aja? Tahu? Tahu. TV. Komputer. Kalau ada yang tahu fungsi dari gadget itu apa nggak? Fungsinya? Ya udah. Belajar bisa. Terus apa lagi deh? Ada yang tahu? Kalau fungsi gadget selain untuk belajar, jadi fungsi utama gadget yaitu sebagai alat komunikasi. Kalau dulu gadget itu hanya bisa dipakai untuk SMS dan telepon saja, tapi sekarang bisa digunakan untuk video. Di sini ada yang pernah video call? Biasanya itu biasanya sama siapa? Tapi musik gadget seiring live streaming. Ada yang tahu live streaming itu apa nggak? Live streaming. Video. Siaran langsung itu biasanya yang suka game. WB. Nah itu biasanya kalau ML sama Free Fire, PUBG itu biasanya digunakan untuk live streaming. Login. Selain itu ada yang tahu fungsi gadget. Biasanya kalau googling kalian memakai apa? Google. Iya, itu menggunakan apa? HP. Iya, menggunakan HP. Oh, jadi gadget ini kan beragam macamnya ya, Dek. Seperti laptop, PC, terus ada game kayak PS, tahu nggak PS? Tahu. Itu termasuknya, termasuk dari gadget. Bukan perangkat alat elektronik yang sudah modern gitu ya, dan fungsinya emang sangat beragam ya. Mungkin bisa buat bermain game, mencari informasi dari media sosial. Di sini ada udah punya media sosial nggak? Facebook atau apa? Biasanya main media sosialnya apa? FB. Diam dulu ya. Ini kakak akan menceritakan satu video ilustrasi dari gadget. Selain dari fungsi-fungsi tadi, gadget itu ada efek outputnya juga. Nanti ada sesi tanya jawab. Nanti yang bisa menjawab bisa dikasih hadiah. Ada yang mau hadiah? Hadiahnya nanti pas terakhiran ya. Nanti kalau ada yang bisa menjawab ditulis namanya.
Ini karena videonya suaranya kecil, dimohon adik-adik memperhatikan ya. Soalnya suaranya kalau ditampilkan di layar emang kecil. Jadi kalau ada berisik yang kemungkinan besar adik-adik nggak dengar gitu. Suka. Sebentar ya deh, biar suaranya masuk ke sini biar lebih keras. Di suatu hari, seorang siswa SMP yang bernama Didi, ketika selesai sekolah dan pulang, dia diberi hadiah berupa smartphone atau gadget oleh ayahnya karena berhasil mendapat ranking 1, dan Didi pun merasa senang. Selamat ya nak, ini hadiah buat kamu karena kamu sudah berhasil mendapatkan ranking 1 di kelas, oke? Wah, terima kasih ayah. Aku nggak nyangka deh dapat gadget. Bagus sekali gadgetnya. Terima kasih ya, papa. Iya nak, sama-sama. Besok harus dapat ranking 1 terus ya nak. Oke pak, beres. Tenang saja. Selamat ya nak, semoga dipertahankan kakinya lagi ya. Setelah Didi mendapatkan hadiah gadget, dia pun dengan asiknya mulai bermain game. Di pagi harinya, Didi pun berangkat sekolah sambil bermain gadget. Pada jam istirahat, Didi diajak temannya Rudi keluar kelas bermain di halaman sekolah. Tetapi Didi sibuk bermain game terus-terusan hingga mengabaikan ajakan Rudi. Rudi, ayo main keluar kelas yuk. Enggak main game aja, lagi seru nih. Waktu belajar sekolah pun telah usai. Didi pun pulang menuju rumah sambil bermain game. Pada saat di rumah, Didi waktu makan malam, tetapi dia masih asik bermain game terus-terusan, sehingga dia ketergantungan pada gadgetnya hingga lupa makan. Didi pun keasikan bermain game hingga lupa waktu sampai larut malam. Akibat Didi begadang main game, dia pun terlambat berangkat sekolah dengan keadaan matanya mengalami perih bengkak. Beberapa bulan kemudian, akibat Didi bermain gadget, dia pun sering sakit di area punggungnya hingga gangguan mata seperti rabun jauh atau minus. Dan Didi pun sudah tidak menjadi siswa yang berprestasi lagi karena dia tidak mendapatkan ranking 1 lagi di kelasnya. Didi, gimana hasil ujiannya? Dapat ranking 1 lagi kan? Apa? Aku dapat peringkat 5 pak. Maafin Didi ya pak. Primo saya. Waduh, Didi,
Kenapa peringkatnya turun? Mesti ini gara-gara kamu main gadget terus ya. Iya Pak, mohon maaf. Didi salah. Maafin Didi ya Pak. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan dampak dari kecanduan atau ketergantungan? Nah, adik-adik, gimana videonya? Ada yang pernah mengalami hal yang sama nggak sama yang di video? Ada yang sama kayak Didi nggak yang di video? Siapa nggak apa-apa ngajung aja deh, yang nggak usah malu-malu. Ayo ngaku. Siapa ayo? Pernah telat berangkat sekolah gara-gara dipegang main game atau main HP gak deh? Iya. Ada itu di belakang gara-gara main HP. Sebelum dibeliin HP sama orang tua, rankingnya bagus nggak? Ranking di sekolah. Kalau setelah dibeliin HP gimana? Ada perubahan nggak? Tidak. Tetap bagus gitu. Apa makin jelek? Nah itu mungkin karena adek kayak penggunaan gadgetnya nggak teratur. Maksudnya dalam sehari tuh balik sekolah bawaannya main HP, bangun tidur bawaannya main HP. Itu kan penyebabnya kayak si Didi itu tadi yang di itu, yang di video. Nanti kalau terlalu banyak main HP, lama-lama bisa mengakibatkan mata minus. Ada yang mau mata minus? Kata-kata mau? Minum. Terus nanti badannya juga jadi sakit. Jadi kalau untuk seusia kalian main HP satu hari itu dibolehkan selama 30 menit sampai 1 jam. Kalau video itu sudah tidak boleh. Iya, karena masih terlalu kecil. Makanya itu masih rentan. Tapi selain itu ada dampaknya negatifnya. Ayo siapa yang mau bicara di depan sama kakak? Ayo siapa yang mau bicara di depan? Nah, nanti kalau ada yang berisik suruh ke depan di sini, bareng kakak suruh jelasin. Nah, ini deh, bisa lihat gambar di presentasi sana. Tulisannya apa deh? Yang keras baca bareng-bareng. Diam dulu. Ayo perhatikan. Ayo perhatikan dulu. Tulisannya apa? Baca yang keras bareng-bareng. Beda generasi, beda komunikasi. Ini ada gambar kakek-kakek, mungkin bapak-bapak, ini remaja, dan ini ya mungkin kayak adik-adik kalian anak-anak. Nah, tulisannya kelihatan nggak deh ini? Nah, nah, kelihatan deh. Nah, kalau yang di pojok atas sana, pojok kanan atas sana, itu namanya generasi Redmi. Jadi yang kelahiran dari tahun 1946 sampai 64. Itu waktu dulu komunikasinya tuh hanya menggunakan tatap mata deh. Bukan hanya sekarang. Sekarang kan kalau komunikasi kan lewat HP, misalkan telepon, video call, SMS, gitu kan. Untuk adik-adik yang di sini mungkin masuknya ke generasi Z
chat-me ya. Banyak berkomunikasi dan aktivitas menggunakan media sosial. Adik-adik sudah menjalankan itu kan? Mengalami hal ini. Berkomunikasi melalui media sosial, WhatsApp, SMS, gitu kan, Dek? Jadi kamu nggak tahu. Diam ya, diam. Oh ya, adik-adik kan di sini kebanyakan yang udah punya HP ya, smartphone gitu, bisa. Kebanyakan kan udah punya HP, udah punya media sosial, udah bermain game. Tapi adik-adik tahu gak sih bahayanya atau dampaknya dari penggunaan gadget itu? Ada yang tahu bahayanya? Apa coba sebutin sini? Tunjuk tangan, yuk nanti dapat hadiah yang tahu bahaya dari itu. Tunjuk tangan dikasih. Makanya cara supaya yang bisa menjawab atau aktif dalam kegiatan bersama-sama ini atau untuk Oh, ini namanya Mas Bija katanya. Mas Bija itu kelas 6. Tahu dampak negatif dari gadget? Itu kan dapat ya Katanya sipit. Dampak gadget menurut Mas Bija apa aja, Mas? Oke adik-adik dengerin ya, Mas Bija tadi udah bilang ada dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu dapat kita menggali informasi, gitu. Kita juga dapat bisa mencari informasi atau mendapatkan informasi dari jauh-jauh sana. Terus dampak negatifnya yaitu apa tadi? Minus. Terus yang matanya ini loh, bisulan atau apa itu? Ya matanya bengkak, terus tubuhnya sakit. Satu lagi apa, Mas? Sakit pinggang udah tadi. Yaitu yang diberikan dari Mas Bija, mulai dampak positif dan negatif. Terima kasih Mas Bija. Hadiahnya nanti menyusul ya di akhir acara. Ini kan adik-adik kebanyakan sudah main game ya. Sudah main game. Nah ini kakak. Ada
fokus melatih ini. Itu mengurangi stres. Kalau kalian di sini pasti banyak tugas ya kan? Ada yang PR, ada yang suka nggak mengerjakan PR? Ada. Sebenarnya hampir itu boleh, tapi hanya silakan 30 Game juga bisa mengurangi stres. Yang kedua yaitu keterampilan. Iya. Di sini ada yang suka buat keterampilan dia nggak? Adik-adik kan kalau main ML atau Free Fire itu kan kayak pelatih keterampilan dalam arti di game ini kan kayak mencari strategi. Gimana sih caranya kalau di Free Fire kan gimana sih caranya buyar gitu kan? Nah katanya kan seperti itu, kita kan kalau mau ingin mendapatkan buyar kan kita harus menerapkan strategi kan bareng tim kita. Gimana nih caranya biar kita buyar bareng-bareng gitu. Berarti kalau main game-game suka ngeduk berarti strateginya kurang. Ini video strateginya. Tapi kalau dalam sebuah permainan kan ada yang sekuat kan. Nah itu sangat cocok digunakan untuk ya menambah keterampilan bagi adik-adik, bagi teman-temannya bekerja sama gitu. Bisa menambah teman. Di sini dari mabar ada yang punya teman dari jauh. Dari mana? Biasanya. Dari dulu ya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kinerja otak. Ya. Sama seperti yang dijelaskan kakak tadi. Akan fokus. Nah itu dampak-dampak negatifnya ya, dampak positifnya ya Dek. Sekarang nih ada dampak negatifnya dari bermain game. Yang pertama kecanduan. Adik-adik udah mengalami kecanduan game? Setiap hari login game, Free Fire, ML atau lainnya? Sudah ada yang kecanduan? Nah itu sangat bahaya deh. Kenapa bisa kecanduan? Karena adik nggak tahu waktu yang tepat gitu loh. Sebenarnya game itu kan kayak buat mencari teman seru-seruan gitu kan. Tapi lebih baik yang sehari-harian balik sekolah main game, mau tidur main game itu nggak baik ya game. Untuk yang selanjutnya yaitu kalau main game itu dapat jadi cepat mengantuk. Biasanya kalau main game tatapan sama handphone kan HP. Nah itu kan dari sinar HP itu bisa nyolot ke mata kita, bisa menyebabkan tadi apa? Binas yang di sini merah apa namanya? Nah dari selain itu juga bisa menyebabkan mengantuk karena mata kita lelah terlalu lama main game, jadi mengantuk. Kan? Oke, konsentrasi, kurangnya konsentrasi. Tapi kalau bermain game kan adik-adik kalau dalam game ya pasti konsentrasi kan. Bagaimanapun caranya kita harus konsentrasi demi sebuah kemenangan. Tapi di sisi lain dampak buruk dari bermain game yaitu mengurangi konsentrasi. Kalau adik terlalu sudah candu bermain game dalam mata pelajaran di sekolah, mungkin pikiran adik akan ke distract, akan terganggu. Pikirannya hanya game aja.
Kalau istirahat sama teman-teman, banyak. Nanti balik sekolah kita main game ya, kita login ya. Makanya itu emang dampaknya emang sangat besar, yaitu dapat mengurangi konsentrasi juga. Jadi adik-adik terlalu fokusnya mungkin kayak nggak lebih ke game gitu. Mungkin kalau masalah pelajaran mungkin adik-adik yang kurang begitu memperhatikan. Selanjutnya itu semua unsur kekerasan. Kalian ada yang pernah ketika main game, ada yang pernah berbicara kasar? Ada yang pernah berbicara kasar? Kalau bahasa kasar di sini namanya misuh kan deh. Misuh. Kenapa kok kalian bisa misuh ketika kalian main game? Bisa. Kenapa? Bicara kasar itu kalian jadi terbawa ke kehidupan sehari-hari. Iya, itu nggak boleh ya. Nanti kalau dapat selanjutnya itu tidak baik bagi kesehatan. Tahu nggak? Ayo, adik-adik ayo. Diam dulu, ayo diperhatikan dulu. Tadi disinggung masalah tidak baik bagi kesehatan. Bapak yang terakhir yaitu tidak baik bagi kesehatan. Masih ingat nggak tadi apa yang dimaksud dari tidak baik bagi kesehatan? Apa aja dampaknya? Nah ini ada video interaktif lagi. Kita lihat sama-sama ya. Tapi harus diperhatikan semuanya, jangan ngomong sendiri. Kalau nanti ada yang ngomong sendiri, maju. Kegangguan jiwa. Gangguan. Tapi kalau dia mau tidur, dia harus diperhatikan pukul goyang-goyang. Tangan goyang-goyang. Ini nggak tidur goyang, itu goyang. Belum goyang tapi ini. Ya kan itu kalau saya apa ya? Ini udah nggak lagi ya. Itu tadi contoh yang di video ini adalah dampak yang ditimbulkan dari game. Adik-adik tahu nggak pengen kayak gini-gini nggak? Apa namanya Kak? Kalau Sindrom. Sindrom.
Jadi kalau adik-adik bermain game terlalu lama atau sudah candu, bisa mengakibatkan sindrom. Nah kayak tadi yang dicontoh ini, walaupun tidak memegang HP, tidak bermain game, tapi ya dia sudah kena sindrom. Jadi tangannya gerak-gerak sendiri seakan-akan sedang bermain game. Siapa yang mau jadi seperti itu? Ada yang mau kena sindrom seperti itu? Nah, kalau dicontoh video ini deh, ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Mungkin dalam penyembuhannya mungkin nggak tahu ya kakak, karena kakak juga sebenarnya kakak nggak suka bermain game, kakak nggak main game. Kakak nggak main game ya karena mungkin kakak sudah tahu apa yang dampak negatif dari bermain game itu. Jadi itu salah satu contoh yang mengerikan dari kecanduan game ya adik. Maka dari itu adik-adik kan masih kecil nih, masih dalam bangku sekolah dasar. Kalau main game ya tahu waktu lah gitu. Kalian nggak takut kalau bermain game terlalu sering akan terjadi seperti yang di video ini? Takut nggak dek? Nah adik-adik kan sudah harusnya lebih bijak dalam penggunaan gadget ya dek. Apalagi bermain game. Emang dampaknya sangat fatal dek. Kalau hari-hari bermain game itu emang gak bagus. Lanjutkan. Nah, dalam gadget juga apa tadi dek? Ada yang tahu nggak yang dimaksud dari gadget isinya apa aja? Ada yang bisa angkat tangan nanti bisa mendapatkan hadiah? Gak usah malu-malu. Isi dari gadget itu apa aja? Yang udah maju gak usah maju lagi. Siapa yang mau? Siapa yang mau maju? Ayo dulu mas, yang maju silakan. Ayo maju aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak mau jangan apa-apa. Namanya Denny Bruce. Nah, kakak tadi nanya isi dari gadget apa aja gitu. Apa aja deh? Jalki. Oh, tadi Denny Bruce menjelaskan dari isi dari gadget adalah game, terus internet, dan yang terakhir sosial media. Benar sekali, tepuk tangan untuk Denny Bruce. Nah, adik-adik kan tadi kan udah ditanya nih sama kakak nih. Nanti ada sesi tanya jawab. Yang sudah mendapatkan hadiah baru dua anak, Mas Wijay sama Mas Idrus. Kalau adik-adik mau dapat hadiah ya, perhatikan ini nanti ada sesi tanya jawab. Jangan lanjutkan. Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan berair. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampaknya. Nah, ada yang pernah merasakan itu? Pegel-pegel, mata lelah, mata berair karena bermain HP? Ada ya? Nah, itu sangat bahaya deh. Lanjut mas.
Ayo, dari perhatikan lagi. Siapa yang kanan siapa? Nanti yang Pertanyaan banyak dapat hadiah ya. Dari awal. Nanti yang catatannya bagus dan banyak. Siapa yang hadiah? Dampak negatif penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget, mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan berat. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau fear of missing out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying yang dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental bahkan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, konten video yang dapat merugikan orang lain, serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan sikap lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dampak yang terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita, karena lebih sering curhat di media sosial. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung dan interaksi sosial. Terlupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosial ya. Nah, ada itu kan udah diterangkan kakak-kakak ini dari video dampak penggunaan media sosial, yaitu bisa tersampainya berita-berita hoax, terus timbulnya kekerasan dari adik-adik. Kalau main Facebook mungkin pernah melihat video-video kekerasan. Nah, kalau pernah mungkin itu sebenarnya tidak cocok untuk konsumsi anak-anak ya dek. Makanya itu kan bisa disebutkan menjadi dampak negatif dari penggunaan media sosial, yang dimana adik-adik dengan seumuran belasan tahun itu sudah mengonsumsi video-video seperti itu, kan itu belum layaknya gitu. Di sini rata-rata umur berapa sih? Berapa tahun yang kelas 6? 11 tahun paling ya? Beberapa tahun? Nah itu kan sebenarnya kalau masalah konsumsi media sosial yang terlalu berlebihan,
bermain game yang berlebihan, terus bermain media sosial yang berlebihan itu kan nggak baik ya deh buat konsumsi adik-adik gitu. Apa adik-adik pernah dimarahin nggak sama bapak atau ibu di rumah karena terlalu sering bermain game? Pernah? Oke, cukup. Nah, kalau pernah adik-adik kan harus mengerti kan, nurut nggak kalau dibilangin ibu bapak? Pada nurut nggak? Pada nurut nggak deh kalau dibilangin sama bapak mama? Udah jangan HP terus gitu. Nurut nggak? Nah, emang harusnya nurut deh. Soalnya orang tua emang perhatian ke anaknya itu luar biasa ya deh. Bapak ibu adik-adik mungkin sudah tahu dampak yang akan dihasilkan dari mungkin penggunaan gadget ini kalau terlalu berlebihan. Dari video ini ada yang perhatikan nggak Mas? Perhatikan. Kalau perhatikan, kakak ada pertanyaan lagi. Oh, maju ini. Tadi kan udah ada cowok dua, sekarang hanya ceweknya. Pertanyaannya yaitu, ada yang tahu dua dampak penggunaan media sosial nggak? Ayo tunjukkan aja yang tahu penggunaan media sosial. Pak, silakan. Bapak Pak, nggak usah malu-malu. Nanti dapat hadiah kok. Dengerin deh. Media sosial yaitu dampak fisik dan dampak mental. Terima kasih ya. Boleh. Ada yang bisa menyimpulkan nggak tadi yang ada apa saja? Dari sosialisasi dari materi yang diberikan oleh kakak-kakak pagi ini itu apa? Ada yang tahu? Tahu.
Ayo, apa-apa. Ayo ngaji. Adik-adik, duduk. Adik-adik dengar dulu. Kalau yang punya catatan, bukunya jangan lupa dikasih nama. Nanti dikumpulin di sini nanti yang catatannya lebih banyak itu dapat hadiah. Ayo kasih nama secepatnya. Dikumpulin sekarang. Ayo kakak-kakak bantu buat kumpulin buku. Yang gak nyantet gak apa-apa. Ayo deh dikasih nama. Nanti dikumpulin ke depan. Nah, kamu nyantet gak? Kamu nyantet gak? Ayo deh, udah pada di sini apa deh? Udah. Depan. Bisa kakak-kakak ayo bantu mengumpulkan buku-buku dari adik-adik nanti dikoreksi. Nanti yang tulisannya paling banyak kan dapat hadiah. Nanti jangan lupa dibaca di depan ya. Adik-adik duduk yang rapi ya, kakak mau bagi sesuatu buat jajan buat adik-adik. Duduk yang rapi dulu deh, jangan berisik. Duduk yang rapi dulu. Duduk yang rapi dulu. Nanti semuanya kebagian, tenang aja. Nanti semuanya kebagian.
Udah ya semua, dari bagian. Udah semua. Nah, dari kelas 5 boleh maju ke sini? Oke. Terus yang selanjutnya ada dia kelas 6. Oke. Jangan gitu deh, jangan gitu. Jangan begitu deh, ngapain sama teman sendiri kayak gitu. Janganlah. Ini yang dia mana? Yang ini Lina. Nanti catatannya dibaca ya. Pak, silakan. Adik-adik dengerin ya, ini yang dari awal penjelasan kakak-kakak di depan sini, mereka berdua yang sudah mencatat banyak. Jadi adik-adik tolong perhatikan apa yang mereka catat, tolong dengerin ya. Sambil makan nggak apa-apa, yang penting dengerin tenang. Oke, siap? Oke, dengerin. Nah, ini ya, ada yang dengerin dulu deh. Halo, memiliki fungsi yang tertentu untuk mempelajari atau yang mempunyai fungsi sebagai alat komunikasi. Beda generasi, beda komunikasi. Ini karena bahasa Inggris mungkin ada yang susah mencermat ya. Ini yang ditulis Mbak Dian adalah dampak positif dan negatif. Terus dampak dari media sosial positif dan negatif. Itu. Halo. Halo. Masih mau dengerin Kak? Mas Dika mau
mau baca pantun untuk menutup pertemuan kakak-kakak, KKN dan adik-adik. Setelah ini mungkin adik-adik ada pembagian hadiah. Mas Dika mau bacain pantun untuk menutup perpisahan kita di hari ini. Silakan. Daun telur sangatlah lebat. Anak-anak ayolah bertobat. Daun telur sangatlah lebat. Anak-anak ayolah bertobat. Terima kasih wahai sahabat. Kebersamaan kita bersama sangatlah hebat. Terima kasih buat mereka yang sudah membaca. Oke, sesi selanjutnya yaitu ada pembagian hadiah tadi yang sudah berpartisipasi aktif. Ada Mas Bijay. Mas Bijay silakan maju ke depan. Mas Bijay silakan maju ke depan. Oh, Bijay. Terus ada Nur. Terus ada Neva. Ada Lina, ada Dika, terus yang satu lagi Dia. Silakan maju ke depan. Oh ya, ini kita kan ada ketua proker nih dek. Ketua prokernya adalah Mas Aldi yang membagikan hadiah. Nah, ini ada sedikit. Ini satu adik-adik yang mau berpartisipasi dan aktif. Jadi kalau adik-adik pengen mendapatkan reward atau hadiah, kalau kakak-kakak lagi ngejelasin itu dengerin, nyatet. Ayo foto bersama. Oke, pemberian reward kepada anak yang bertanggung ini. Terima kasih sudah sosialisasi dampak penggunaan gadget yang digunakan saat ini. Oke, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Ini sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share. Semoga menambah semangat kami. Salam jumpa.